warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah saya dapat mempresentasikan tentang bahasa dan sastra pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Ibu Siti Mutmainah MPD. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai tentang pembelajaran membaca pada SD atau MI. Pembelajaran membaca SD atau MI. Apa itu membaca? Membaca merupakan kegiatan menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata, disusun sehingga kita dapat belajar memahaminya dan dapat membuat katalog. Membaca permulaan biasanya di kelas 1, 2, dan 3 di SD atau MI untuk diarahkan membantu siswa menyuarakan suku kata dan kata, melisankan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan membaca yaitu memahami teks dengan bersuara ataupun tidak dalam beberapa kalimat. Sedangkan manfaatnya adalah memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi, dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas cakrawala, dapat memperkaya perbendaharaan kata. Kemudian teknik membaca ada 8. Yang pertama, membaca survei, misalnya membaca judul pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Kedua, membaca sekilas, yaitu untuk mengetahui inti topik. Ketiga, membaca dangkal, yaitu bahan bacaan yang ringan untuk memperoleh kesenangan. Keempat, membaca nyaring, yaitu memperhatikan intonasi pada suara. Kelima, membaca dalam hati. Kemudian keenam, membaca kritis. Ketujuh, membaca teliti. Dan yang terakhir, membaca pemahaman. Selanjutnya, metode pembelajaran membaca. Yang pertama, metode eja atau abjad, yaitu pengenalan huruf-huruf ABC. Metode bunyi, yaitu dengan merangkai bunyi konsonan dan vokal, misalnya mama, mana. Kemudian metode suku kata dan metode kata, yaitu dirangkai menjadi kata-kata. Metode suku kata dan metode kata, yaitu dirangkai menjadi kata-kata, contohnya bibi, baca. Metode global, yaitu kalimat seutuhnya, merupakan ini menyajikan sebuah gambar yang mana di bawahnya itu ada tulisannya, agar anak-anak itu dapat mengingat gambar tersebut dan tulisannya pun dia mengingatnya. Membaca itu sangat penting sekali karena dengan membaca kita dapat mengetahui isi bacaan. Untuk itu, kegiatan membaca ini kita utamakan untuk anak SD atau MI agar mereka bisa memahami ketika nantinya sudah naik kelas, memahami isi bacaan dari kalimat atau pertanyaan-pertanyaan di dalam buku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.